Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang kisah kutukan keris Empu Gandring, penguasa kerajaan Singasari, jadi tumbal 7 keturunan. Keris Empu Gandring merupakan senjata pusaka yang melegenda dan terkenal dalam sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Keris ini kabarnya memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring adalah bahwa keris ini akan meminta 7 korban dari kalangan penguasa kerajaan Singasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja kerajaan Singasari. Asal-usul keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok, yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel yang sekarang menjadi Singasari di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi Akuwu atau camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seseorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun setelah beberapa bulan Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termaksud Ken Arok dan anak cucunya. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus Panglima Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai Akuwu baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Sementara itu, Ken Arok sebelumnya sudah menikah dengan perempuan bernama Ken Umang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Resi Lohgawe yang merupakan guru Ken Arok pernah meramalkan siapapun yang bisa menjadikan Ken Dedes sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anusapati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pangalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh Ki Pangalasan dengan keris Empu Gandring. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singasari pada tahun 1227. Namun, kabar terbunuhnya Ken Arok terdengar oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, yang segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anusapati. Tohjaya berhasil membunuh Anusapati ketika sedang menggelar sabung ayam di sekitar Kutaraja Singasari. Setelah itu, Tohjaya mengambil alih kekuasaan kerajaan Singasari pada tahun 1248. Namun, pada akhirnya
Tohjaya juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Ranggawuni kemudian naik tahta menjadi penguasa kerajaan Singasari dari tahun 1248 hingga 1272. Dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertatagama, Ranggawuni juga dikenal sebagai Wisnu Wardana. Ketika Ranggawuni menjadi penguasa kerajaan Singasari, ia diperintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung. Ranggawuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan dalam pemerintahan Singasari. Sehingga seperti kutukan Empu Gandring, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring sebanyak 7 orang. Ketujuh korban keris Empu Gandring itu diantaranya Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ken Arok, Ki Pangalasan, Anusapati, dan Tohjaya. Demikian cerita singkat dari kami tentang 7 kutukan keris Empu Gandring. Percaya atau tidaknya, kami serahkan kepada kalian masing-masing. Kami dari Kusmirat Official undur diri.